Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nurholisah, NPM 202207003 dari semester 4 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang siklus menstruasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi terlebih dahulu. Menstruasi adalah kelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulan. Nah, dinding rahim ini mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan dinding rahim endometrium ini terjadi untuk mempersiapkan ovum yang sudah dibuahi. Umumnya, darah yang dikeluarkan berkisar 10 ml sampai 80 ml per hari. Nah, untuk rata-ratanya itu 30 ml per hari. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala menstruasi. Di sini siklus menstruasi terbagi menjadi empat fase. Yang pertama ada menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan yang terakhir yaitu pasca ovulasi. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang adanya siklus ovum, hormon, siklus uterus. Yang pertama ada menstruasi. Di sini diawali dengan tidak dibuahi dengan sel ovum. Kadar hormon estrogen ini ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim ini menyebabkan menstruasi. Dalam FSH dan LH ini membantu hormon estrogen mematangkan sel telur. Sel telur pada fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari. Yang kedua yaitu praovulasi. Ketika ovum ini sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan kenaikan hormon estrogen ini, dinding rahim mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik sehingga tetap maksimal. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada ovulasi. Di sini ovulasi setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen mengalami penurunan. Hormon estrogen ini sedikit mengalami penurunan, sedangkan hormon LH dan FSH ini mengalami kenaikan secara mendadak. Hal ini menyebabkan folikel ini pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 sampai 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Yang terakhir yaitu pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas ini yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan melepas hormon progesteron. Hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu bangsal atau termasif yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen ini memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum ini akan hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Nah, akan memecah, korpus luteum ini akan hancur. Nah, hal ini menyebabkan endometrium luruh dan terjadi menstruasi untuk selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya terkait tentang siklus menstruasi.